bangsa yang Tuhan mau supaya kita selalu hidup di dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Biar kita terus memuliakan nama Tuhan. Hosana bagi Dia, hosana bagi Tuhan kita, hosana bagi Sang Raja. Amen. Oleh darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, kita semua diselamatkan, kita semua dimenangkan. Biarlah saat pagi hari ini kita menyanyikan pujian kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus oleh darah anak domba. Amin, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya Yesus. Nyanyian kemenangan bagi Tuhan kita oleh darah anak domba yang tercurah. Saya dan saudara dimenangkan, diselamatkan. Haleluya Yesus. Oh, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Amin, haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh Kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak domba. Yesus, Oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh amin, oleh darah anak domba. Amin, oleh kesaksian kita. Haleluya. kita, haleluya, iblis dikalahkan Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin, haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba, darah yang menyelamatkan, darah yang menyucikan, darah yang menguduskan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Darah-Mu yang sudah menyucikan kami Tuhan. Engkau kuduskan kami semua Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menerima karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Engkau yang sudah membayar setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami puji, kami sembah.
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Amin, haleluya. Karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Oh haleluya, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, haleluya. karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Oh haleluya. Karya terbesar, amin. Karya terbesar di dalam hidupku, Pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak oh haleluya, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar, haleluya. Karya Terbesar amin, dalam karya-Mu besar hidupku, Tuhan. pengorbananmu Pengorbananmu yang Yesus, Kau selamatkan kami. Engkaulah harta Yesus, yang tak Yesus, Engkau harta yang yang ku terindah. miliki Yesus, hanya Engkau dan yang ku kami miliki. hargai. Yesus, Yesus, Engkau bukan. Oh haleluya. haleluya. Engkaulah karya terbesar di dalam hidup kami. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan Segenap hatimu karya terbesar, karya
kagumi. Haleluya Yesus, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala sembah kami, pujian kami hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami beri pujian bagimu, kami beri hormat bagimu Tuhan. Engkau yang selamatkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Sungguh besar Tuhan pengorbananmu. Tidak mampu Tuhan kami membalas setiapnya Tuhan. Darah yang sudah Engkau tumpahkan bagi kami. Tuhan, siapa kami di hadapan Engkau saat ini Tuhan? Kami orang hina, kami orang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Nyanyikan pujian ini sekali lagi refnya dengan kasih Kristus. Ibu Sugiona akan pimpin dalam doa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan Bapa, kami persembahkan hanya padamu ya Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bukan karena kami kebiasaan Tuhan, tetapi kami sangat mengasihi Engkau. Amen. Dan mencintai Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bangga Yesus, mempunyai Allah yang heran dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi hidup kami ya Tuhan. Hingga pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami Tuhan Yesus datang ke rumah ibadah-Mu Tuhan. Ini semua adalah karena kasih dan kemurahan daripada-Mu ya Yesus. Bapa, Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh bangga Yesus mempunyai Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Kami boleh mengucapkan syukur Allahku. Haleluya, haleluya Bapa. Engkau berkati semua sidang jemaat di tempat ini Bapa. Engkau yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan dalam kesusahan Bapa. Engkau hiburkan ya Tuhan. Haleluya. Engkau berkati Tuhan. Bagi tim musik ya Tuhan, Engkau berkati Bapa dengan kasih-Mu ya Bapa. Engkau beri kemenangan dan kekuatan bagi hidup kami ya Bapa.
Kau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, yang sebentar akan membawakan firman-Mu Bapa, agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu Yesus boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu ya Yesus, agar firman-Mu Bapa boleh masuk ke dalam hati kami. Kami akan melakukan segalanya dengan baik ya Bapa. Terpujilah akan Engkau Yesus, karena Engkaulah Allah yang begitu hebat dan luar biasa Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Bapa. Diberkati juga Tuhan, baik Tuhan Yesus. Semuanya Engkau yang akan memberi kemenangan dan kekuatan baru Bapa. Kami serahkan segala kehidupan kami Bapa, tubuh jiwa raga roh kami Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, harta terbesar dari segalanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia sediakan keselamatan dan Dia sediakan hidup kekal. Bahkan Dia sediakan sorga untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, kita lihat firman Allah pagi hari ini dalam Injil Markus pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Masih dalam khotbah seri, yaitu mengenai menabur, ya, penaburan. Dalam Markus 4 ayatnya yang ke-18, 19, kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita berdiri sama-sama, kita akan baca 2, 3. Dan yang lain ialah ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Puji Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sangat baik, sehingga Dia memberitahukan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan supaya tidak sia-sia. Pengorbanan kita, waktu, tenaga kita, supaya tidak sia-sia kita menjadi orang Kristen. Tetapi benar-benar kita akan sampai ke tujuan, yaitu ke tempat kediaman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Waktu berapa minggu lalu kita sudah ikuti firman Tuhan. Ada benih firman yang tertabur di pinggir jalan. Tuhan Yesus memberitahu bahwa orang-orang ini adalah orang yang tidak percaya firman Tuhan. Meskipun sudah disampaikan begitu rupa, tapi dia tidak mau percaya. Dan dia juga tidak mau mengerti. Sebaik apapun firman Allah, dia tidak mau mengerti. Itu yang ditabur di pinggir jalan. Yang kedua kita sudah ikuti kemarin, yang ditabur di antara banyak batu. Kita sudah lihat itu menggambarkan orang Kristen, tapi hatinya keras bagaikan batu. Sehingga firman Allah tidak akan bisa masuk mendiami dalam hidupnya. Lalu juga mereka tidak berakar. Itu yang kita sudah ikuti kemarin ini. Dan yang ketiga, yang ditabur di antara semak duri. Tertabur di antara semak duri. Tuhan Yesus memberitakan, itulah orang yang mendengar firman Allah, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu kekayaan dunia begitu luar biasa menguasai dirinya, sehingga tidak menghasilkan buah. Kita ini, firman Tuhan memberitahu bagaikan pohon
yang harus mengeluarkan buah. Buah-buah rohani. Tuhan Yesus tegas memberitahu dalam Matius 3, dalam Yohanes 15. Ibaratnya kita sebagai pohon yang tidak menghasilkan buah, dia pasti ditebang dan dibuang ke dalam api yang kekal. Orang yang ditabur di antara semak duri, maka akibatnya mereka tidak akan menghasilkan buah. Sampai kapanpun tidak akan pernah menghasilkan buah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan kata Tuhan Yesus, yaitu kekhawatiran akan dunia ini. Bicara tentang rasa khawatir itu, saya mencari pengertian lebih jauh. Ternyata ada 3 hal yang seringkali membuat orang takut khawatir, atau seringkali orang menyamakan takut itu dengan khawatir. Padahal itu ada perbedaannya. Rasa takut itu sifatnya temporer. Orang takut, misalnya contoh, tiba-tiba ada ular, kita langsung takut. Tapi setelah ular pergi, kita sudah tidak takut lagi. Rasa takut itu adalah kita melihat sesuatu yang mungkin kecelakaan atau apapun, tapi sudah lewat, sudah nggak takut lagi. Ini rasa takut yang lumrah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sifatnya temporer, tidak terus-menerus, tidak. Kedua adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ini, arti inti daripada kekhawatiran ini adalah hal-hal yang belum terjadi, tetapi kita sudah lebih dulu khawatir. Ini kekhawatiran. Belum terjadi, bahkan mungkin tidak terjadi. Tetapi apa yang orang katakan, apa yang mungkin kita lihat, berita-berita yang ada, membuat kita takut, khawatir. Kekhawatiran ini lebih menguasai pikiran kita. Kekhawatiran ini, contoh saja, bagaimana ya usaha saya? Bisa jalan enggak? Bisa laku enggak? Bisa laris tidak? Apalagi kalau ada saingan. Sudah ada rasa khawatir. Jangan-jangan usaha saya ini bisa merosot oleh karena mungkin ada saingan. Padahal belum terjadi. Ada beberapa jemaat yang setelah usaha mereka ada saingan, aduh, memang manusiawi, rasa takut ada. Tapi saya katakan jangan takut, kita punya Tuhan. Itu contoh. Khawatir tentang apa? Anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, bagaimana nanti mereka. Padahal itu belum terjadi, kita sudah ada kekhawatiran. Bagaimana nanti kalau saya sakit? Pokoknya bagaimana, padahal belum terjadi. Bagaimana hidup saya seterusnya? Kekhawatiran ini itu bisa menguasai seseorang dan akan membuat dia bisa patah semangat, bisa down bila mana dia tidak mampu untuk mengatasi situasi kekhawatiran tersebut. Apalagi dia tidak punya iman. Apalagi dia tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Kekhawatiran itu akan membuat dia terus-menerus tidak berdaya. Ketiga, di atas dari takut dan kekhawatiran ada yang namanya kecemasan. Kecemasan ini
adalah rasa khawatir yang terus-menerus kita pelihara di dalam diri kita. Kekhawatiran yang belum pasti terjadi dalam diri kita, tapi karena kita simpan terus, kita pikirkan terus, sehingga menjadi cemas. Kalau sudah sampai kepada kategori cemas seperti ini akan mengganggu fisik kita. Makanya orang bisa mulai menjadi pusing. Pusing ini pikiran ini. Mulai keringat dingin. Pencernaan mulai terganggu. Mah muncul. Asam lambung muncul. Karena kecemasan. Jantung berdebar-debar. Tidak normal. Apalagi susah makan. Apalagi tidur, susah tidur. Kekhawatiran yang berlebih mengarah kepada kecemasan. Membuat fisik kita kalah dalam menghadapi situasi seperti ini. Kalau sudah susah makan, kalau sudah susah tidur, apa yang terjadi? Stres. Stres. Saya membaca di dunia bagian barat ada begitu banyak orang yang stres. Bahkan bukan cuma dunia barat. Di negara kita Indonesia pun begitu banyak orang yang stres. Karena melihat situasi keadaan yang berat untuk bisa dihadapi. Dan stres itu akan mengakibatkan depresi, putus asa. Makanya tidak heran banyak orang yang sudah putus asa mengambil jalan yang pintas. Di Jepang begitu banyak anak muda remaja yang bunuh diri. Di Korea Selatan banyak. Dan ternyata juga seorang psikolog yang ada di Indonesia memberitahu. Ada begitu banyak juga orang Indonesia yang mati dengan bunuh diri tapi tidak diekspos. Ini disebabkan karena ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan yang terus melanda dalam kehidupan manusia. Tidak ada jalan keluar. Dokter ahli sekalipun tidak mampu untuk mengobati. Ada seorang ibu, dia stres dalam menghadapi hidup. Dia pergi ke Bandung dan berobat di dokter ahli psikologi. Dia katakan kepada saya waktu saya besuk, bagaimana kata dokter? Saya tanya. Dokternya balik bertanya, ibu orang Kristen? Iya. Udah ibu pergi kepada pendeta, kasih tahu masalah ibu, lalu didoakan oleh pendetamu. Itu jawaban dari ahli psikiater ini. Dia sudah bayar, psikiater dia sudah bayar mahal, dikasih cuma obat penenang, tapi dia tidak menjamin. Dia katakan pergi kepada pendeta gembala ibu, kasih tahu masalah ibu, dan dia akan doakan. Kecemasan yang berlebihan akan merusak fisik kita tanpa kita sadar. Penyakit-penyakit yang berbahaya terjadi dalam tubuh manusia. Saya baca ternyata itu diakibatkan kecemasan yang berlebihan, stres yang berkepanjangan, depresi yang berkepanjangan, sehingga dalam tubuhnya ini tidak mampu menghadapinya. Obat pun tidak akan mampu. Tapi ada satu yang mampu, iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang ajaib berkuasa. Asal kita percaya dengan sungguh-sungguh hati
Ini kita lihat akibat daripada kekhawatiran ini. Disebabkan oleh orang Kristen yang tidak menghasilkan buah-buah di dalam hidupnya. Disebabkan kenapa? Terlalu khawatir. Terlalu khawatir. Lalu cemas. Kecemasan terus melanda hidupnya. Hari ke hari, siang dan malam. Dia cemas. Selalu saja khawatir dalam menjalani hidup ini. Bagaimana ini, bagaimana itu dan sebagainya. Tuhan mau kasih umur panjang, tapi kita salah dalam mengantisipasi kehidupan ini. Sehingga sakit penyakit menggerogoti kita tanpa kita sadar. Tetapi ternyata kekhawatiran dan kecemasan ini tidak hanya merusak fisik kita. Tidak saja merusak mental kita. Tapi yang lebih parah lagi, kekhawatiran dan kecemasan akan merusak kerohanian kita. Sehingga kita tidak akan menghasilkan buah. Karena terlalu khawatir akan hidup ini. Jadi terlalu khawatir, terlalu cemas, fisik kita akan rugi, sakit, depresi, stres, putus asa. Secara fisik, tapi secara rohani juga akan lebih parah lagi. Kenapa? Alkitab memberitahu dalam kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat 25 berkata begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran di dalam hati membungkukkan hati orang. Ini bukan bungkuk secara fisik. Bukan. Bungkuk di sini artinya bungkuk rohani. Terlalu khawatir akan hidup ini. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Lalu lambat laun dia mulai bungkuk rohani. Bungkuk rohani itu artinya rohaninya tadinya tegak, berdiri di atas firman, berdiri di atas iman yang teguh, tetapi dia itu karena terlalu khawatir, terus cemas. Lama-lama dia mulai bungkuk. Rohaninya mulai bungkuk. Saya pernah tinggal dulu di Rengas Dengklok. Tidak jauh dari gereja ada seorang ibu sudah tua. Dia masih bisa jalan. Tapi dia bungkuk. Dia masih bisa beli makanan di warung. Saya suka perhatiin ini ibu ini. Kasihan. Udah gak bisa begini, gak bisa begini. Apalagi tengok ke depan, udah gak bisa. Apalagi lihat ke atas, tidak akan bisa. Orang yang bungkuk rohani itu adalah orang Kristen yang hanya melihat dirinya sendiri saja. Dia hanya fokus kepada dirinya saja. Dia tidak bisa lihat ke kiri, tidak bisa lihat ke kanan, apalagi jauh ke depan, apalagi kepada Tuhan. Tidak. Dia hanya fokus kepada dirinya, bagaimana hidupnya, bagaimana dia, dan seterusnya bagaimana dirinya. Itu yang dia pikirkan. Sebab apa? Terlalu khawatir akan hidup ini. Ini firman Tuhan yang katakan. Ada banyak ayat dalam Alkitab. Di dalam Yudas 1 ayat 12. Di dalam Yakobus 3 ayat 14.
di dalam Roma 2 ayat 8, dalam kitab Efesus. Di situ firman Allah katakan, janganlah kamu hanya memikirkan untuk dirimu sendiri. Orang yang bungkuk rohani, sekali lagi maaf beribu maaf, hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang lain tidak peduli, apalagi Tuhan. Bungkuk rohani tidak akan pernah menghasilkan buah. Alkitab memberitahu. Bahaya sekali. Saya harus berani katakan ini. Sebab ini kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berharap-harap saya ke gereja supaya saya nanti masuk surga. Tetapi oleh sebab kita terlalu khawatir, kita hanya lihat diri kita, bagaimana kita, bagaimana ini, itu, pokoknya seluruhnya hanya untuk kita. Tuhan tidak suka kita nafas aja pemberian Tuhan. Kita hidup saja hanya oleh kemurahan Tuhan. Kalau Allah itu hanya fokus kepada dirinya, kita yang sudah jatuh dalam dosa, wis diumbar nak baik. Harap mancing neraka, los mancing neraka. Tapi Tuhan berkata, Alkitab mengatakan, karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini, saya dan saudara. Lalu dia berikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Allah berikan anaknya yang tunggal. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang termahal, yang terutama, dia berikan. Kita lihat contoh dalam Alkitab, supaya kita bisa mengerti saudara-saudara, yaitu bagaimana orang, jikalau dia hanya fokus kepada dirinya sendiri, itu tertulis dalam Injil Lukas 12. Injil Lukas pasalnya yang ke-12, di situ mulai ayat yang ke-13. Di situ Tuhan Yesus memberikan suatu contoh yang patut sekali untuk kita tiru. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan ada seorang yang sudah cukup dan sangat kaya. Tapi kekayaannya itu yang untuk dia merasa belum puas. Pengkhotbah mengatakan apa? Kita pengkhotbah. Orang tidak akan pernah puas dengan kekayaan dan orang tidak akan pernah puas dengan uang. Alkitab katakan seperti itu. Orang bodoh ini kaya. Sayangnya dia bodoh rohani. Dia sudah kaya. Lalu dia katakan dalam ayat 18, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Bukannya dengan berkat yang berlimpah yang dia sudah miliki, dia bisa bagi buat mereka yang membutuhkan. Dia bisa bagi untuk pekerjaan Tuhan. Malah dia rombak lumbung-lumbungnya. Untuk apa? Mengisi lagi harta yang dia dapati. Tidak puas. Lalu dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini orang kaya ini. Berkatnya, kekayaannya sudah luar biasa banyaknya. Lumbung-lumbung dibongkar, dibangun lebih besar. Karena begitu bertambah kekayaannya. Kenapa? Dia tidak suka berbagi. Dia tidak suka memberi. Dia pelit. Dia hanya mikir hanya untuk dirinya sendiri. Dia bangun dan bangun. Apa sebab?
terlalu khawatir akan dirinya. Sampai dia berkata, "Hai jiwaku, begitu banyak lumbung-lumbung penuh dengan kekayaan. Jangan khawatir tahun-tahun hidup ke depan. Jangan khawatir, sudah tercukupi semuanya." Sampai seperti itu, saking khawatirnya. Alkitab memberitahu apa? Kekhawatiran itu cukup untuk 1 hari. Besok lain lagi. Ini bertahun-tahun ke depan. Dia sudah sampai ke situ. Apa sebab? Terlalu khawatir akan hidup. Dia lupa prinsip-prinsip dari firman Allah. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Dia sementara bangga senang dengan segala kekayaan yang dia miliki. Per tahun kemudian, engkau tidak usah khawatir karena sudah tersedia. Malam itu juga Tuhan berkata, "Hei orang kaya yang bodoh, malam ini juga nyawamu akan aku cabut." Lalu yang engkau sudah siapkan bertahun-tahun itu, untuk siapakah itu? Di dalam Amsal, di dalam pengkhotbah, orang menimbun kekayaan begitu banyak, tapi nanti dia mati, orang yang lain yang akan menghabiskan. Itulah kesia-siaan adanya. Lalu ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dia mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sebab terlalu khawatir. Tapi dalam terjemahan lain, dia miskin di hadapan Tuhan. Sebab apa? Terlalu khawatir. Ini jangan kita anggap remeh. Saudara, tidak akan berbuah. Di dalam Lukas 16 lagi, Tuhan memberi contoh yang sangat baik lagi. Dalam Lukas 16, mulai ayat 19 seterusnya, seringkali disinggung. Di satu tempat kota, ada orang yang sangat kaya. Kekayaannya itu diwujudkan melalui pakaiannya yang mewah. Dan setiap hari dia mengadakan pesta. Ini bukan perumpamaan, tapi ini suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, dan Yesus ungkapkan itu dalam Lukas 16 ini. Sementara makan minum, pesta meriah diadakan, datanglah Lazarus hanya untuk meminta sedekah, sesuap untuk bisa dia mengisi perutnya, karena dia seorang yang sangat-sangat miskin. Orang kaya ini apa dia menerima? Tidak. Dia anggap seorang hina datang di tempat perjamuan pestaku. Dia panggil anjing-anjing untuk mengusir orang Lazarus ini. Boro-boro dia akan berikan makan untuk Lazarus yang miskin. Malah dia usir, memakai anjing yang dia punya. Sementara dia berpesta pora. Kasihan kalau kita baca ini, peristiwa ini. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Lalu matilah orang miskin yang namanya Lazarus itu. Apa yang terjadi? Allah suruh para malaikat pergi, jemputlah Lazarus. Meskipun dia orang miskin, tapi dia orang yang bertakwa kepada Tuhan. Allah suruh jemput, bawa dia di Firdaus. Ternyata Allah tidak melihat
Miskinkah dia? Kayakah dia? Tidak. Allah lihat perbuatannya selama dia hidup. Alkitab sebutkan, maka matilah juga orang kaya itu. Tapi firman Allah sebutkan, dia dibawa ke Hades, tempat penyimpanan orang-orang yang tidak diselamatkan. Itu Hades bukan neraka, tapi mirip. Karena itu cuma sementara saja. Nanti penghakiman terakhir, mereka di Hades akan dibangkitkan lalu dilemparkan ke dalam neraka. Orang ini berkata, Tuhan Abraham, tolonglah kepada Lazarus, bawalah air setetes kepadaku. Aku sangat menderita di tempat ini. Bapak Abraham kata, tidak bisa. Dulu kau hidup, kau bersenang-senang dengan segala harta kekayaanmu. Apa yang kau mau kau dapatkan dan kau miliki. Dan sekarang engkau sedang menderita. Lazarus yang hidup menderita. Sekarang dia dalam pangkuan Abraham sedang dihiburkan oleh Tuhan. Kenapa? Dalam Lukas 12 diceritakan orang bodoh terlalu khawatir dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Lukas 16 sama juga, hanya memikirkan diri sendiri. Kita sudah tahu tempat mereka ada di mana. Mereka dikategorikan mereka tidak menghasilkan buah. Oleh sebab tidak menghasilkan buah, bagaikan pohon dipotong, dilemparkan ke api yang bernyala-nyala. Itulah neraka. Makanya saudara, ini pelajaran yang sangat penting. Kekhawatiran ini membungkukkan tulang, membungkukkan hidup kita. Kalau kita terlalu khawatir, terlalu bagaimana besok, bagaimana mikir ini, mikir itu, terlalu khawatir. Lalu kita melalaikan firman Tuhan. Kita melalaikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebab terlalu fokus. Saya lihat sendiri. Orang yang sudah bongkok gitu. Nengok gini susah. Saya lihat sendiri berkali-kali. Bagaimana dia melihat jauh ke depan udah gak bisa. Apalagi lihat ke atas udah gak bisa. Ini gambaran daripada orang yang sudah bungkuk rohani. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan mungkin sementara firman Allah ini disampaikan. Kalau ada yang mulai bungkuk rohani. Atau ada yang memang sudah bungkuk. Biar dalam nama Yesus kita percaya, kita bertobat. Supaya apa? Kita tidak hidup dalam kekhawatiran lagi. Supaya hidup rohani kita berdiri tegak. Sampai menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkali-kali memberitahu. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Di situ disebutkan ayatnya yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Karena itu aku berkata kepadamu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan. Dan jangan khawatir pula apa akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan tahu. Penyakit rohani yang sangat fatal. Kalau sudah kekhawatiran. Jadi bungkuk rohani kita. Makanya Tuhan kata, wes jangan khawatir. Kalau engkau tidak jadi bungkuk rohani, jangan terlalu khawatir, memikirkan dirimu sendiri. Lalu dikatakan ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang dan lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung gagak, saudara tahu, salah satu burung yang rakus. Makan apa saja, bangkai pun dia bisa makan. Ini burung gagak.
Doyan makan ini burung gagak. Bayangin, burung gagak pun tidak menabur, tidak menuai. Banyak makannya dari jenis-jenis burung lain. Dia paling banyak makan. Tapi Tuhan pelihara. Apalagi saya dan saudara. Ini bahkan dikatakan dalam ayat berikutnya. Salomo yang kaya raya. Dia tidak pernah memakai apa yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-27. Perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Lalu jadi jika rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu hai orang-orang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu ditambahkannya juga kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain pasti ditambahkan oleh Tuhan kepadamu. Saya berani tegaskan, salah satu penghambat rohani kita tidak bertumbuh, salah satu penghambat kita tidak jadi dewasa di dalam Tuhan, salah satu penghambat kita tidak mengasihi dan melakukan firman Allah. Sebab apa? Kita hanya terlalu khawatir untuk diri kita, hanya memikirkan diri kita. Salomo yang hebat, saudara tahu, 1 tahun pendapatannya dari luar emas 666 talenta. 1 talenta 34 kilo. Bayangkan betapa pendapatannya per tahun. Belum perak, belum yang lain-lain. Dia sangat kaya, Alkitab katakan. Daud juga sangat kaya. Perbedaannya apa? Tuhan berkata kepada Daud apa? Aku telah mendapatkan Daud anak Isai, seorang yang berkenan kepadaku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu kata Tuhan. Salomo kaya raya, sangat pintar. Dia mati, tidak ada omongan Tuhan begitu. Tidak ada, saudara cari dalam Alkitab, tidak ada. Kenapa bisa begitu? Kalau Daud ayahnya mendapatkan kekayaan yang banyak, dia berkorban untuk membangun bait Allah. Bukan lagi miliaran, triliunan. Dia bantu bangun bait Allah. Emas, perak, besi, kayu, sebagainya. Triliunan. Saudara baca dalam Alkitab. Makanya Daud disebutkan berkenan kepada Allah dan yang melakukan segala kehendak Allah. Salomo apa? Dia punya istri 700, gondiknya 300, anak pira 1000. Istrinya itu punya dayang-dayang mungkin 5 paling sedikit atau 10. 1000 istri sama gondiknya. Kalau dia punya dayang-dayang 10 pira 10.000. Kekayaan Salomo hanya dihabiskan untuk istri-istrinya orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan malah Allah murka kepada Salomo. Beda dengan Daud. Kekayaan diberikan Allah pada dia. Dia beri untuk pekerjaan Tuhan. Salomo diberikan kepada istri-istrinya yang kafir, yang tidak percaya. Bahkan lebih celaka, istri-istrinya itu membawa dia ikut menyembah berhala. Makanya pecah kerajaan Salomo, pecah berikutnya.
Kita lihat Alkitab memberitahu. Sewu rabi 10.000 ditambah dayang-dayangnya. 1 bulan pira ada saya baca saudara. Ada seorang artis wadon. Dia dibiayai oleh suaminya per bulan. 1 bulan 50 juta. Saya geleng kepala. Waduh hebat banget. 50 juta per bulan. Dayang-dayang ini 10.000 kali 50 juta. Pira sebulan. Kekayaan Salomo. Tidak untuk memuliakan Tuhan. Tapi kekayaan dari Daud. Dia mempermuliakan nama daripada Tuhan. Kita harus buka mata. Orang kalau terlalu khawatir. Dia jadi bongkok rohani. Dia hanya lihat bagaimana dia. Supaya dia tambah kaya, tambah hebat. Tambah dikenal, tambah dipuji oleh orang. Dia tidak pikir bahwa dia itu menyimpan murka dari Tuhan. Dia tidak akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkata begini, jangan kamu simpan harta di dalam dunia ini. Ngengat akan menghabiskannya. Ngengat itu merusak uang kertas, pakaian-pakaian mahal. Lalu karat merusak barang-barang mobil apapun bentuknya yang dibuat dari besi dan sebagainya. Sisanya Tuhan katakan akan dicuri. Simpanlah harta di surga. Tidak ada gengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri yang akan mengambilnya. Sudahkah engkau menyimpan hartamu di surga? Kalau engkau tidak bongkok rohani, pandanganmu jauh ke depan, pandanganmu kepada Allah di atas. Kekayaan cuma sifat sementara. Kita pergunakan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama daripada Tuhan. Banyak sekali ayat kalau dilihat semua saudara, banyak sekali. Tuhan tidak mau kita khawatir, cemas. Karena kalau kita terus khawatir akan diri kita sendiri, merugikan kita tanpa kita sadar. Kita pikir berada di jalur benar, kita tidak menyusahkan orang, kita pikir kita baik-baik saja, tapi Tuhan Maha tahu. Dia lihat, engkau tidak hasilkan buah. Engkau terlalu khawatir seperti orang yang ditulis di dalam Lukas pasal 12. Hanya untuk kumpulkan, kumpulkan. Lalu dia mati. Buat apa kata Tuhan yang kau sudah sediakan itu? Malah membuat dia tidak menghasilkan apa-apa. Alkitab memberitahu dalam Ulangan, jangan engkau menghadap Allahmu dengan tangan yang kosong. Tangan hampa. Sekarang kita masih hidup, diberikan Tuhan waktu kesempatan. Kalau engkau masih tanganmu masih kosong atau masih sedikit, waktu kesempatan kita isi penuh tangan kita. Untuk apa? Kita persembahkan kepada Tuhan. Atau kalau kita mati nanti, kita tidak bawa harta. Aristoteles Onassis, dia punya kekayaan 6 miliar. Kalau sekarang mungkin bisa sampai 100 triliun lebih. Dia hidup dalam kegelisahan, kekacauan. Anaknya yang dia harapkan mati karena kecelakaan pesawat. Anaknya perempuan mati di kamar mandi, overdosis. Waktu dia mau mati, dia katakan apa? Saya baca. Yang aku cari, aku tidak temukan. Uangnya banyak. Dia cari damai sejahtera. Dia cari keselamatan hidup abadi. Dia tidak temukan. Alexander Agung, kaisar yang ternama yang mengalahkan kaisar Romawi. Dia sangat perkasa, hebat, dipuja-puji. Begitu kaya dan begitu luar biasa. Jatuh sakit.
Setelah dia merasa mungkin dirinya sebentar lagi dia akan mati, dia kumpulkan keluarga. Dia panggil jenderal-jenderal. Dia panggil para dokter. Lalu dia berkata begini, aku memberi pesan kepada kalian. Bila mana aku akan menghembuskan nafas terakhir, aku dimasukkan ke dalam peti. Buatlah peti sebegitu rupa, supaya tanganku akan keluar, tangan kiriku keluar ke kiri, tangan kananku keluar ke kanan. Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Katakan, Bapak ini lakukan itu. Orang heran, ada apa ini? Bertanya-tanya semua, ada apa ini kok? Ini kaisar agung, kaya raya, luar biasa, hebat, terkenal. Dia katakan apa? Aku keluarkan tangan kananku dan tangan kiriku waktu aku mati, supaya dunia ini tahu bahwa aku meninggal tidak membawa sedikit pun kekayaanku. Bayangkan, dia punya pemikiran yang seperti itu. Dan memang Alkitab memberitahu. Ayub berkata, aku dilahirkan telanjang, aku kembali dengan keadaan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi kalau seorang Kristen telah dilanda dengan kekhawatiran, tadi saya sebutkan, merusak fisiknya. Yang lebih parah, merusak kerohaniannya. Sehingga tidak akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberitahu, Matius 6, Lukas pasal 12. Bahkan di dalam kitab Filipi pasal 6, 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Percayalah kepada Allah. Itu firman Tuhan. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Bahwa serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab Dia memperdulikan saya dan saudara. Pagi hari ini, saya tahu, saya juga manusia selalu ada rasa khawatir. Tapi saya tahu bagaimana mengantisipasi rasa kekhawatiran ini. Kenapa saya tahu? Tuhan, jangan sampai saya terlalu khawatir akan diri saya, lalu saya tidak akan menghasilkan buah. Berita baiknya buat saya dan saudara, kita memang suka khawatir tentang hidup ini. Tapi mari seluruh kekhawatiran kita serahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6, setiap hari ada kekhawatirannya sendiri. Khawatir hari ini, besok nanti ada lagi. Serahkan sama Tuhan. Saudara-saudara, dengan cara hidup kita dengan tidak khawatir dalam menjalani hidup, kita bebas, kita tidak susah tidur, kita tidak stres, kita tidak pusing, kita tidak kita tidak kena asam lambung, apalagi kita tidak menjadi depresi. Kita sehat, kita kuat. Puji Tuhan, saudara. Orang-orang berkata, Pak Pendeta kok sudah umur 70 lebih tapi kelihatan masih energik. Oh puji Tuhan, ini semua karena Tuhan. Kenapa saya buang jauh-jauh rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas? Saya punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Buang jauh-jauh rasa takut, cemas, khawatir itu. Akan membuat engkau segar. Bangun pagi engkau sehat dan memuji Allah. Dan engkau akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan seperti Salomo. Tuhan sudah berkati dengan hikmat yang luar biasa. Tuhan sudah berkati dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi hikmat dan kekayaan dia hanya habiskan untuk istri-istrinya. Saudara baca di dalam Alkitab Tawari. Maka waktu Salomo mati,
orang Mesir, Raja Mesir datang mengepung Yerusalem, lalu mengangkut semua harta perbendaraan di istana Salomo, emas, perak, permata, sebagainya, dibawa habis. Itu kita lihat. Jadilah kita seperti Daud, yang Tuhan berkata, aku berkenan padamu, karena engkau melakukan segala kehendak Allah. Berkat yang Allah beri kepada Daud, dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Daud waktu mati, Tuhan berkata, matilah Raja Daud. Rambutnya sudah putih benua, sangat tua umurnya. Dia mati penuh kekayaan. Dan terakhir, dia mati di dalam kemuliaan. Banyak orang mati. Mati dalam stres. Mati dalam depresi. Karena terlalu takut, terlalu khawatir. Betapa indah kalau kita hembuskan nafas. Kita mati dalam kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini hanya sekali saja. Jangan kita berbantah-bantah dengan diri kita. Jangan kita seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Tidak mau mengerti. Tidak mau percaya. Jangan kita seperti benih yang ditabur di atas batu. Hati kita tetap keras. Dan tidak mau berakar di dalam Tuhan. Jangan kita ditabur di antara semak duri yang membuat kita terlalu khawatir, terlalu khawatir. Iblis tidak larang kita ke gereja, rajin ke gereja sekalipun. Tapi kalau dia sudah tanamkan rasa kekhawatiran, kecemasan dalam dirimu, maka engkau hanya menjadi orang Kristen KTP. Engkau tidak melihat jauh ke depan panggilan Allah. Engkau tidak bisa melihat kemuliaan Allah di atas. Karena engkau ditutup dengan kekhawatiran yang begitu luar biasa. Kekhawatiran bisa datang kapanpun dalam diri kita. Milikilah senjata. Firman Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita. Sehebat apapun roh takut, roh kekhawatiran, roh kecemasan datang dalam diri kita. Kita sudah punya senjata. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran boleh datang. Tapi saya punya Tuhan. Dia tidak akan biarkan saya. Dia luputkan saya. Dia bebaskan saya. Dan saya hidup penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia tujuannya. Untuk memberikan kita damai. Memberikan sukacita. Di dalam kehidupan saya dan saudara. Oh, dia ingin kita tidak khawatir. Itu sebabnya dia selalu berfirman, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kita punya Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kita nyanyikan satu nyanyian. Haleluya. Glory, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, dia besar, dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya melimpah, oh El Shaddai.
ku takut. Amin, haleluya. Allah Dia menjaga kita, sebab tidak usah kita takut. Amin. Tidak usah kita bimbang, sebab Yesus Dia pelihara kita. Yesus peliharaku. Haleluya. Oh, tak usah ku susah, oh Roh Kudus. Oh, haleluya. Oh, jangan kita khawatir, jangan kita cemas. Amin, haleluya. Dia berkah El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, oh Allah Maha, oh Havaya Vasakala Vaya Vas, Dia besar, oh Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, oh berkat melimpah, oh El Shaddai. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita bereskan hati kita dulu di hadapan Tuhan. Mungkin seringkali tanpa sadar kita dikuasai ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, sehingga tanpa kita sadar kita mulai bungkuk secara rohani. Kita hanya melihat pada diri sendiri, tidak bisa jauh melihat ke depan, tidak bisa melihat kepada Allah. Tapi pada saat ini Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia mau kita buang rasa takut, khawatir. Kita buang segala kecemasan yang mengganggu fisik kita, yang mengganggu kerohanian kita. Biar kita pulang sebentar dengan penuh kebebasan, penuh kemenangan. Kita menjadi orang Kristen yang kuat, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saya undang pelayan-pelayan perjamuan suci maju ke depan. Kita nyanyikan lagi kor ini. Nanti Bapak Rudi akan pimpin dalam doa. Oh, tak usah. Oh, haleluya. Jangan kita takut. Allah penjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah. Roh Kudus, oh haleluya. Oh, tak usah ku cemas. Oh, Dia berkat. Oh, El Shaddai, amin. El Shaddai. Oh, Dia Allah kita, Allah El Shaddai. Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Oh, haleluya, amin. Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, oh El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, amin, amin. Berkat-Nya oh melimpah, El Shaddai. Oh, El Shaddai. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya.
Amin, 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 haleluya, glory, haleluya, 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 oh amin, amin, haleluya, 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 terima kasih, Haleluya Yesus. terima kasih, haleluya, Terima kasih Bapa di dalam sorga. glory, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau luar biasa di tengah-tengah kehidupan Amin, kami ya amin, Tuhan. amin, amin, haleluya. Firman-Mu begitu ajaib di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Firman-Mu sudah mengajar kami ya Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami ya Bapa. Haleluya, Untuk kami tidak khawatir berlebihan ya Tuhan. Bahkan untuk kami tidak cemas berkepanjangan ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa mau jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini kami seringkali khawatir ya Bapa. Kalau selama ini kami seringkali takut ya Tuhan. Bahkan membuat kami bungkuk rohani ya Bapa. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami ya Bapa. Firman-Mu sudah mengajarkan kami ya Tuhan. Bahkan kami yakin, kami percaya Engkau akan gantikan dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Bahkan sukacita dalam segala keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kau sudah sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kau juga berkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai lebih heran lagi. Berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga sebentar mau mengikuti perjamuan suci. Berikan kerendahan hati ya Bapa. Berikan kelembutan buat kami ya Tuhan. Bahkan sucikan, kuduskan kami ya Bapa. Biar apa yang kami makan, kami minum ya Tuhan, semuanya berguna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kami minta Roh Kudus. berkat dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus buat perjamuan kudus ini. Haleluya.